dari Itbasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasti memiliki misi dan identitas yang jelas, ya. Jadi yang namanya identitas ini sudah melekat. Apalagi beliau juga menambahkan bahwa ada pertemuan imajiner dengan Soekarno dan sebagainya, begitu ya. Jadi artinya makro gesturnya atau body language-nya mengatakan ini sudah pasti nih cara berjalan, kemudian cara bertemu dengan media, bahkan seperti mengarahkan seperti itu ya, mundur dan sebagainya, masih memiliki kepercayaan diri seperti itu. Tetapi bagaimana dengan emosi atau ekspresi yang bersangkutan? Jadi kalau kita mau melihat emosi atau ekspresi seseorang, yang paling sahih untuk dilihat, diamati adalah di facial expression-nya, ya. Nah, ini memang ini yang disebut dengan si mikronya. Ini Mbak, ya. Ini memang tidak Panji Gumilang tersangka penistaan agama langsung ditahan. Dikutip dari Jakarta CNN Indonesia, Bareskrim Polri menetapkan pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka di kasus dugaan penistaan agama. Penetapan tersangka tersebut dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dalam gelar perkara yang dilakukan usai memeriksa Panji selama sejam. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara Panji Gumilang menjadi tersangka, ujar Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan dalam konferensi pers Selasa 1 Agustus. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 waktu Indonesia Barat, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai penahanan Imbuh Ramadan. Panji sebelumnya tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. Ia datang untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan penistaan agama. Panji terlihat mengenakan setelan kemeja abu-abu dengan peci berwarna biru. Dikawal kuasa hukumnya, Panji tampak mengacungkan jempolnya ke wartawan. Dalam perkara ini sebelumnya penyidik juga telah memeriksa 38 saksi dan 16 saksi ahli. Berbagai alat bukti pendukung mulai dari hasil uji lab 4 hingga fatwa MUI juga telah dikantongi. Panji dijerat pasal 156A tentang penistaan agama dan juga pasal 45A ayat 2 contoh pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Beberapa waktu terakhir Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan lantaran diduga mengajarkan ajaran menyimpang. Pesantren ini terus menjadi pembicaraan sejak beredar video saf sholat Id campur antara perempuan dan laki-laki pada April lalu. Di sisi lain, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus kini juga mulai menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penyalahgunaan uang zakat yang diduga dilakukan Panji. Dikutip dari Jakarta Kompas.com, Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Panji hari ini. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka, kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro di Mabes Polri Jakarta Selasa 1 Agustus 2023. Panji tiba di Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan penistaan agama sekitar pukul 13
lewat 23 waktu Indonesia Barat. Panji saat itu sedang datang dengan mengenakan kemeja lengan panjang berwarna abu-abu gelap serta peci hitam. Setibanya di lokasi, Panji beserta kuasa hukumnya langsung digiring masuk ke dalam gedung pemeriksaan dengan diantar sejumlah anggota polisi. Saat masuk Bareskrim, Panji langsung dikerumuni awak media serta dicecar sejumlah pertanyaan terkait pemeriksaan. Namun Panji tidak menjawab pertanyaan. Saat ditanyakan soal kondisi kesehatannya, Panji hanya mengacungkan jempol kepada awak media tanpa menyampaikan sepatah kata pun. Dalam kasus ini penyidik telah memeriksa 38 saksi dan 16 ahli yang terkait dalam kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Kasus ini bermula dari beredar kabar sejumlah kontroversi di media sosial yang terjadi di Ponpes Al Zaitun. Sejumlah pihak melaporkan Panji ke Bareskrim Polri pada bulan Juni 2023. Beberapa di antara soal ajaran Panji yang dinilai menyimpang terkait ajaran memperbolehkan perempuan menjadi hatib. Dalam unggahan media sosial yang beredar, Panji juga mempersilahkan perempuan berjejer satu saf dengan laki-laki saat sholat. Bahkan pelapor juga menyorot pernyataan Panji soal yang menyangkal bahwa Al-Quran bukan firman Tuhan sebagai penistaan. Selain kasus penistaan agama dan ujaran kebencian, Panji diduga terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, korupsi serta penggelapan dana yang dikelolanya di Ponpes Al Zaitun. Dugaan tindak pidana keuangan diusut oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Dittipideksus. Setelah mendapat laporan hasil analisa dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.